kuliah kewirausahaan ya. Dan terima kasih untuk Pak Iman dalam fasilitasi ini. Pak Iman adalah asisten saya. Dulu beliau adalah mahasiswa saya, kemudian jadi staf saya, kemudian jadi kolega karena sama-sama menjadi dosen. Beliau juga ngajar di Fakultas Ekonomi, beliau juga ngajar di Muhammadiyah juga ya. Dia ada di 3 perguruan tinggi beliau mengajar dan sekarang juga menjadi mitra saya beliau ya. Jadi saudara sekalian, di mata kuliah kewirausahaan ini agak berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Apa bedanya? Kalau di mata kuliah lain misalnya ekonomi makro, saudara belajar soal tentang pengetahuan ekonomi makro. Sedang di kewirausahaan, saudara tidak hanya belajar tentang pengetahuan tentang kewirausahaan, tapi juga belajar tentang kreativitas, semangat, motivasi, kejujuran. Nah di sini dan mungkin insya Allah akan berguna juga di mata kuliah yang lain. Ya ini. Jadi saya minta kesuksesan kalian, komitmen kalian, karena kalau kalian sukses sebagai wirausaha, maka kalian insya Allah juga akan sukses menjadi apapun nantinya. Insya Allah seperti itu ya. Oke. Jadi makanya nanti materi-materi yang saya sampaikan juga akan saya kembangkan kepada pengembangan diri ya, sehingga saudara bisa belajar lebih banyak ya tentang karakter seorang pengusaha. Dan di mata kuliah ini saya tidak ingin saudara hanya sekedar belajar tentang pengetahuan seorang menjadi wirausaha, tapi juga saudara juga memiliki keinginan atau bahkan sudah menjadi seorang wirausaha. Ya, jadi saudara sekalian, saya hanya mengingatkan bahwa perbedaan antara mahasiswa dengan penganggur itu sangat tipis. Ketika saudara ujian skripsi dan saudara dinyatakan lulus menjadi sarjana, maka saat itu kalian sudah tidak jadi mahasiswa, pada saat itu kalian menjadi penganggur. Jadi kalau kalian berwirausaha, maka kalian bukan penganggur, kalian adalah pengusaha. Sebelum kuliah pun, saat ini pun kalian bisa menjadi seorang wirausaha. Menjadi seorang wirausaha tidak diperlukan ijazah. Ya, hanya cukup diperlukan kreativitas, ya keseriusan dan komitmen ya. Nah itu salah satu menjadi kewirausahaan. Oke, mungkin saya akan menerangkan diri dulu, walaupun saudara sudah melihat profil saya, dan yang belum mungkin silakan lihat lagi nanti. Nama saya Dian Patria. Saya SD-nya di Sintang. Ada orang Sintang di sini di kelas B ini? Ada orang Sintang? Tidak ada, Pak. Ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Saya SMP Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Pontianak, kemudian sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Tanjung Pura, kemudian Master of Arts dari S2 dari di American University Washington DC, S3 sebenarnya saya sudah dipanggil oleh University of Flinders di Adelaide, Australia, tapi dengan suatu lain hal, saya menyelesaikan doktor saya di Universitas Erlangga di Surabaya. Ada 3 training yang pernah saya ikutin ya, ini hanya 3, saya ambil 3 diantaranya, yaitu AHP, Analytic Hierarchy Process, dari Pittsburgh University, kemudian Research and Public Service di Oklahoma State University, dan juga Research and Public Service di University of Kentucky. Kalau Kentucky mungkin saya tidak bisa sombong ya, karena di Pontianak juga banyak Kentucky ya, di Gajah Mada ada, di Mega Mall ada, di Ahmad Yani ada, ya, itu Kentucky semua ya. Nah itu dia. Nah, kemudian pekerjaan saya hari-hari saya mengajar di FW Untan, walaupun saya sebenarnya sudah mengajukan pensiun, tapi kadang-kadang diminta ke sana. Tidak di FW Untan, tapi juga di Muhammadiyah dengan IAIN. Dengan kemarin untuk ya IRC juga diminta. IRC punya perguruan tinggi ya, kemudian juga saya juga menjadi konsultan di bidang pemerintahan, sosial, bisnis, dan pendidikan. Dan saya profesor TOEFL, jadi kalau saudara mau belajar bahasa Inggris, saya atau Pak Iman ini juga bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Nah, kemudian saya juga ada menjadi wirausaha. Mungkin inilah sebabnya kenapa saya ditunjuk menjadi dosen kewirausahaan. Kemudian saya narasumber juga bermedia cetak elektronik, hobi saya membaca dan musik. Dan saya bisa memainkan beberapa alat musik ya. Ya suka musik, tapi saya menyanyi juga saya bisa, tapi saya ahli menyumbangkan lagu ya. Menyumbangkan lagu artinya adalah membuat semua lagu yang saya nyanyikan menjadi sumbang. Itu menjadi itu keahlian saya. Nah, ya. Oke.
Masalahnya lagi kok mau nyanyi lagu apa saya juga bingung karena lagu lama saya sudah lupa dan lagu baru belum hafal. Ini repot saya emang ya. Oke. Lanjut Pak Iman. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan, mengapa prestasi berbeda ya? Nah, jadi saudara nanti akan melihat sekian tahun kemudian, walaupun kalian dari SD yang sama, kawan baik, kawan main segala macam, tapi sekian tahun nanti akan terjadi perbedaan. Ya, kenapa orang ini sukses? Kenapa orang ini pekerjaannya bagus, punya jabatan tinggi, sedang kawannya ini ya biasa-biasa saja. Kenapa dia bisa menjadi pengusaha, dia bisa menjadi kaya raya, sedang kawannya ya biasa saja. Terus kenapa ini dia bisa misalnya menjadi hafiz hafal Quran, yang ini ngaji pun tak bisa. Nah itu ya padahal semua tuh kita punya sumber daya yang sama. Ya, semua orang memiliki waktu sama 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 602 jam sebulan, dan seterusnya ya. Tapi kenapa jadi berbeda? Ya, karena orang ini lebih sukses dari yang lain. Kenapa? Karena orang ini punya jabatan lebih tinggi. Kenapa orang ini lebih kaya? Kenapa itu orang ini lebih baik? Karena orang itu lebih alim. Padahal semuanya dasarnya sama ya. Oke, nanti kita akan lihat ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, sekarang ada orang yang punya pendapatan 2 juta sebulan. Ada orang yang punya pendapatan 2 miliar sebulan. Ya. Ada yang kenal? Enggak, Pak. Hmm? Enggak, Pak. Enggak kenal. Enggak. Pernah dengar nama Hairul Tanjung? Pernah. Dengar nama Hairul Tanjung? Pernah. Yang punya Transmart, yang punya apa? Mall Transmart, Transmedia, Bank Mega, kemudian Carrefour. Ini orang yang punya. Dia bahkan lebih, ya. Kamu milih punya pendapatan 2 juta atau 2 miliar? 2 miliar, Pak. 2 miliar. Ada cowok kan? Ada cowok nggak di sini? Apa, Ada Pak? cowok nggak? Hah? Atau cewek semua kan di sini nih? Ada yang cowok, Pak. Ada cowok, Pak. Siapa? Cowok. Namanya siapa? Rosid. Rosid. Mana dia Rosid nih? Rosid, kamu mau pendapatan 2 juta atau 2 miliar, Rosid? 2 miliar lah, Pak. 2 miliar, mantap. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Kalau kamu punya pendapatan 2 miliar, Rosid mau punya istri berapa, Rosid? 4 cukup mungkin ya, Pak. 4 cukup? Cukup lah, tak boleh lebih. Nah, ya. Asal bisa menjadi baik gitu loh ya. Oke. Nah. Ya, oke. Jadi ini ya pokoknya asal baik ya Rosid ya, dan ini sekedar canda-canda aja lah gitu ya Rosid ya. Nah, sekarang kenapa dua orang ini menjadi sangat berbeda? Nah, itu yang harus saudara perhatikan dan siapkan semuanya dari sekarang sehingga kalian punya pendapatan 2 miliar bukan 2 juta ya. Oke, lanjut. Nah. Pak Iman bisa dilanjut sebentar Pak Iman? Ada yang harus saya kerjakan? Waalaikumsalam Pak Iman. Siap Pak, siap. Siap, Pak Iman sebentar ya. Baik Pak, siap Pak. Baik rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Dian tadi, ya, ada orang-orang yang berpendapatan 2 juta dan ada 2 miliar. Ya. Apa perbedaan dari keduanya gitu ya? Nah, kita analogi berikutnya, kita lihat ada mobil yang satu R3, yang satu McLaren. Ya, mungkin satunya cuma 200 juta, yang McLaren bisa sampai 2 miliar. Ya, kalau misalnya ditanya, misalnya siapa? Ratu Dian. Halo Ratu. Iya Pak. Kira-kira kalau disuruh milih, kamu milih yang mana nih? Yang warna merah Pak. Warna merah. Kenapa? Karena lebih menarik Pak. Lebih menarik. Baik. Oke. Baik ya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada dua mobil, ya, satu R3, satu McLaren. Apa sih membedakan keduanya? Ya, satunya harganya 200 juta, satunya harga 2 miliar. Kira-kira apa sih yang membedakannya? Saya mau ke Hamim. Halo Hamim.
Iya, Pak. Oke, Hamim, kira-kira apa sih membedakan kedua mobil ini? Kenapa satu kalau lebih mahal, satu lebih murah? Karena berkualitas, Pak. Berkualitas. Apalagi kira-kira? Kenapa? Apa? Oke, saya ke Laila. Kenapa kira-kira Laila? Iya, Pak. Kenapa kira-kira? Kenapa harganya beda? Eh, Kenapa? mungkin lebih itu kali ya, Pak. Dari segi bentuk saya saja kan berbeda, maka harganya Hmm, itu lebih mahal daripada yang yang bentuknya. Oke, bentuknya. Oke, boleh. Oke, kalau Dinda gimana? Kalau Dinda, kira-kira apa sih membedakannya? Kenapa satu 200 juta, satu 2 miliar? Kualitasnya Pak, yang Kual- mungkin yang mahal menggunakan kualitas yang lebih bagus, sedangkan yang murah mungkin yang biasa-biasa saja Pak. Oke, baik ya. Nah, jadi memang banyak sekali perbedaan atau memang dari yang keduanya. Yang pertama memang tadi pertama pasti interiornya beda, teknologinya beda ya. Berarti di situ segi kualitasnya. Kemudian bahannya pasti beda ya. Jadi memang nanti teman-teman kalau analogi yang tadi orang, yang sekarang barang ya, mungkin sama-sama ya, oh, Pak kan ini sama-sama mobil juga Pak, sama-sama untuk mengendarai. Mungkin rasanya sama. Yang mungkin yang bilang rasanya sama berarti mungkin belum pernah nyoba ya mobilnya ya. Jadi memang beda ya antara mobil yang murah sama mobil mahal itu rasanya beda. Rasanya beda sekali. Nah, apa yang bedakannya tadi ya kualitas, mungkin interiornya, mungkin teknologinya, mungkin kecepatannya dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, kenapa dua hal itu berbeda? Kita lihat sendiri ya. Nah, ini juga bisa kita analogikan dengan diri kita atau pribadi kita. Nah, kita sekarang sebagai mahasiswa nih, teman-teman semester berapa sekarang? Semester 4 ya? Iya, Pak. Oke, semester 4 ya. Nah, insya Allah nanti mungkin insya Allah sama-sama lulus ya. Sama-sama lulus nanti berapa tahun ke depan. Tapi nanti akan membedakan tuh teman-teman. Ada yang lulusnya biasa-biasa aja. Kemudian ada setelah lulus dia bisa langsung sukses. Atau yang langsung lulus mungkin lama suksesnya. Jadi teman-teman sekarang, sejak mahasiswa harus dikembangkan selain dari kuliahnya, skill-skillnya juga harus dikembangkan. Skill apa Pak? Skill bahasa kah? Kemudian kemampuan skill-skill lain, misalnya komputer dan sebagainya. Kenapa teman-teman? Dalam masa-masa kuliah ini, teman-teman meningkatkan skill teman-teman. Karena nanti pas nanti selesai kuliah, karena nanti akan berbeda public speakingnya ketika berbicara di depan umum. Yang sampai teman-teman ketika ngelamar pekerjaan, ngomong aja ditanya, gimana pengalaman kamu? Oh, Pak, saya ngomongnya banyak e-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan keduanya atau dari hal itu ya? Pertama, kita bahas. Yang pertama knowledge ya. Knowledge-nya beda ya. Dari knowledge-nya ini apa? Pengetahuannya ya. Orang satu dengan orang lain tadi ada berpendapatan 2 juta, ada pendapatan 2 miliar. Apa yang membedakannya? Ya, pengetahuannya. Ya, pengetahuannya. Pengetahuan tentang apa? Apa saja ya. Tentang bisnis kah atau tentang pengetahuan misalnya teman-teman bidang pekerjaannya dan sebagainya. Yang kemudian yang kedua tentang experience-nya. Experience itu apa? Maksudnya pengalaman. Nah, dari teman-teman nanti ya dari kuliah ini ya biasanya memang ya orang kuliah itu tidak misalnya tidak hanya mengenai tentang ilmu yang ada di kuliah tapi juga pengalamannya, bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana pengalaman selama kuliahnya, nanti juga akan dikembangkan atau disalurkan ya pada saat bekerja atau nanti misalnya teman-teman pengen berusaha. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu ya jatuh bangunnya ya ketika tadi Hairul Tanjung ya yang tadi berpendapatan 2 miliar yang paling Transkop ya. Itu dulunya dikenal dengan si anak singkong ya. Dulu juga dia kuliahnya merantau ya, tidak punya apa-apa. Kemudian dia itu waktu kuliah itu usahanya apa? Usahanya coba mengkoordinir fotokopi teman-temannya. Ketika ada modul atau misalnya ada bahan dari dosen, dia fotokopi semua satu kelas, kemudian dia ngambil selisih sedikit untuk keuntungannya. Kemudian dia pelan-pelan mulai usaha-usaha, jualan-jualan, dan akhirnya sekarang sampai besar. Nah, saat kita melihat sekarang dia sudah sangat besar atau sudah sangat kaya atau sudah sangat dikenal, tapi juga kita harus lihat ya, harus lihat pengalaman background-nya sebelumnya. Nah, kalau dulu teman-teman pas saat bukunya keluar, ya, si anak singkong itu saya beli bukunya dan saya baca, ternyata kan perjuangannya luar biasa. Selain dari doa orang tua terutama ibunya, gitu ya. Kemudian network ya, network. Ya, ini network misalnya mengenai jaringan. Nah, saat kuliah inilah teman-teman mengembangkan jaringan atau network teman-teman semuanya. Nah, baik-baiklah sama teman-teman yang lain dan juga coba berusaha berkoneksi atau bergaul dalam artian bergaul dalam hal positif ya.
Tidak hanya teman sekelas, tapi juga coba kembangkan di kelas lain atau abang tingkat, adik kelas, kemudian ke dosen. Nanti one day teman-teman butuh itu, ya. Ketika mungkin teman-teman mengalami pekerjaan atau misalnya ingin berusaha atau misalnya berwirausaha, ketika ada jaringan itu minimal teman-teman bisa mengembangkan jaringan itu lebih baik lagi. Nah, kalau sekarang teman-teman punya media sosial, misalnya Facebook, Twitter, IG dan lain sebagainya, minimal teman-teman sapa tuh teman-temannya 3 orang per hari, ya. Kenapa nanti tiba-tiba misalnya teman-teman menjaga komunikasi itu penting ya, network itu penting. Karena one day misalnya teman pengen berusaha, tiba-tiba udah lama nggak pernah menghubungi, tiba-tiba menghubungi gitu ya, nawarin sesuatu kan nggak enak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sekarang ya hubungan baik itu dijaga, network itu dijaga, insya Allah teman-teman akan mudah nanti ke depannya. Kemudian yang selanjutnya ada attitude ya, attitude-nya. Nah, perilakunya ya. Attitude-nya. Bagaimana perilaku kita? Dan itu juga bisa menentukan kesuksesan atau tidak sukses seseorang ya, attitude-nya adalah artian teman-teman bisa melihat ya, teman-teman pasti tidak suka atau tidak senang ketika bertemu dengan orang yang punya attitude yang jelek. Begitu juga orang lain ya. Ketika kita berattitude yang kurang baik, maka itu akan berpengaruh terhadap respon orang kepada kita, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kreativitas ya. Nah, dalam kreativitas ini ya biasanya memang perlu dikembangkan ya. Misalnya kemarin di semester lalu kita juga mengajar kewirausahaan untuk teman-teman IAIN di jurusan di prodi yang lain ya, di IAIN juga. Nah, itu kita kembangkan minatnya. Nanti kita teman-teman di sini juga akan kita rancang, teman-teman bisa nanti buat proposal usaha, kemudian kita dorong untuk membuat usaha. Nah, ada yang mulai usaha makanan, bisa misalnya jasa. Dan setelah mata kuliah itu berakhir atau di akhir kuliah, mereka bisa mengembangkan atau membuat kreativitas kewirausahaan yang banyak yang unik ya. Seperti itu. Nanti teman-teman akan perhatikan insya Allah ya. Nah, nanti kita akan dorong bagaimana caranya. Nanti kita akan dorong, saya dan Pak Dian akan dorong bagaimana memilih jenis usaha, kemudian bagaimana packagingnya, kemudian bagaimana promosinya, sampai bagaimana cara promosi di media sosial juga akan kita ajarkan kepada teman-teman semuanya. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian behavior ya, behavior itu perilakunya atau kebiasaan yang baiknya. Jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan dari hal seperti ini teman-teman bisa kembangkan. Nah, kemarin juga sudah di-share oleh Pak Dian ya di YouTube beliau gambaran apa saja harus teman-teman perhatikan, bagaimana dari video-video itu banyak sekali kiat-kiat dari Pak Dian untuk teman-teman sukses atau misalnya menjadi lebih baik untuk pengembangan dirinya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, biasanya di wirausaha itu ketika ditanya, misalnya saya tanya ke siapa nih? Eli ya, halo Eli. Iya Pak. Oke, ingin jadi pengusaha nggak Eli? Ingin lah Pak. Ingin, oke. Usaha apa Eli? Kira-kira? Pengennya sih, kalau kepikiran sih pengen kayak jual buket kayak gitu Pak. Buket. Awalnya. Oke ya. Oke, makasih Eli. Terus saya ke Iqbal ya. Halo Iqbal. Halo Iqbal. Assalamualaikum Bal. Halo Iqbal. Iqbal lagi. Saya Pak, saya. Oh, siap. Mana Bal lagi apa Bal? Sorry Pak. Apa? Oke. Siap. Lagi di mana Bal? Iya di rumah Pak. Lagi di rumah. Oke. Bal, ingin jadi pengusaha nggak Bal? Ada sih ancang-ancang Pak. Ancang-ancang, asik ya. Ancang-ancang Mas saya. Apa tuh? Udah dipikirkan dah. Nah, apa tuh? Kira-kira? Nah, rencana angkringan Pak. Angkringan. Oke, di mana rencananya Bal? Saya kan di Pontianak ini kan belum ada yang namanya peluang angkringan tuh di lesehan Pak. Oh gitu. Oh, saya kemungkinan udah dibilang dah sama orang. Cuman nggak tahu lah nanti ini kelanjutannya. Oke, siap ya. Oke, coba aja dulu ya Bal ya. Siap. Oke, nah kalau tadi berkenai angkringan ya, saya teringat waktu saya kuliah S2 di Jogja, itu angkringan sepanjang jalan angkringan ya. Nah memang tadi yang lesehan masih jarang ya, kebanyakan yang go aja, jadi mereka beli langsung bawa pulang ya.
ataupun misalnya duduk tapi duduknya pakai kursi gitu. Kalau di Jogja sudah sangat banyak sekali yang keringan, yang lesehan ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah ya biasa kan ketika ditanya kamu coba itu dong berwirausaha dong, atau jualan, atau misalnya dagang, atau misalnya mulai wirausaha gitu ya. Nah, biasanya banyak aja kendala ya. Oh, tidak bisa Pak, saya kan nggak bisa Pak. Saya kayaknya bukan bakat saya Pak di wirausaha Pak. Saya pengen jadi pegawai aja Pak. Ya nggak, yang jadi pegawai nggak salah ya. Tapi yang pasti ya, selain berharap seperti itu, tapi teman-teman juga coba kembangkan diri untuk wirausaha. Ya, kalau seandainya teman-teman nanti dapat rezekinya jadi pegawai ya nggak ada masalah. Tapi pasti coba sambil juga berwirausaha. Nah, one day mungkin teman-teman nggak dapat jadi pegawai ya bisa lanjutin usahanya gitu ya. Saya juga dari mahasiswa sudah mulai berwirausaha, apa aja dijualan atau apa yang diusahakan, dan sampai sekarang juga masih seperti itu ya. Kemudian juga ada yang bilang juga, oh enggak Pak, saya nggak sempat Pak, saya sibuk Pak, saya nggak ada waktu, saya nggak bisa saya Pak, gitu ya. Kemudian ada juga Pak, nggak mungkin lah Pak, saya ini kan saya kan orangnya nggak pandai ngomong Pak, saya kayaknya agak susah Pak kalau misalnya berwirausaha Pak, kemampuan saya nggak ada gitu ya. Nah, kemudian ada alasan lagi nih ya, Pak, biasanya Pak saya nggak, dan lain sebagainya ya. Nah, ujung-ujungnya atau intinya ya, pada intinya merujuk kepada satu pernyataan ya, yaitu tidak mau ya. Memang banyak sekali alasan yang bisa dibuat, tapi juga banyak alasan yang bisa dibuat untuk kita juga berwirausaha. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai dipikirkan apa kira-kira yang mau diusahakan. Nggak perlu yang besar-besar, yang kecil-kecil juga sudah bisa dijalankan atau bisa dimulai atau misalnya bisa dipikirkan gitu ya. Nah, nanti juga di dalam perkuliahan kita, kalau di kuliah wirausahaan ini kita tidak hanya teori, jadi kita langsung praktek. Nanti baik itu mengenai bagaimana packaging, apa misalnya pemilihan ide wirausaha, bagaimana gambarannya, itu kita akan bantu teman-teman, dorong teman-teman untuk bisa membuat kreativitas teman-teman bisa berkembang. Gitu ya. Sampai bagaimana digital marketing juga kita ajarkan ya. Jadi kita langsung praktek biasanya. Nah, kalau dulu memang waktu zaman sebelum pandemi di kelas IAIN itu saya waktu pada saat sesi digital marketing, kebetulan saya praktisi digital marketing, jadi kita langsung praktek. Jadi teman-teman bawa laptopnya atau bawa perangkat handphonenya, jadi kita langsung praktek bagaimana promosi di media sosial dengan cara efektif gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita uji konsistensi ya. Nah, teman-teman boleh jawab semua ya. Jadi nanti bisa didekin kameranya, saya tanya, bisa teman-teman jawab. Oke, yang pertama, apakah olahraga itu penting? Silakan dijawab. Penting. Oke, baik. Yang kedua, apakah membaca itu penting? Penting. Oke. Apakah kuliah itu penting? Penting sangat, Pak. Oh, oke. Yang terakhir. Ijazah penting. Oke, yang terakhir, apakah mata kuliah ini penting? Sangat penting. Penting, Oke. Pak. Baik. Oke, saya balik ke pertanyaan pertama tadi. Nah, tadi kan saya bilang apakah olahraga itu penting? Semuanya bilang, oh penting Pak. Oke, saya mau tanya, siapa yang tadi pagi olahraga? Saya Pak. Nggak ada Pak. Ya, benar ya. Oh, benar ya. Siapa yang tadi pagi olahraga? Lari ya Pak, tapi Pak. Ada Pak. Lari ya Pak. Lari dari kenyataan, bukan ya? Oke, tadi saya tanya apakah membaca itu penting? Oh penting Pak, penting. Oke, siapa tadi pagi membaca? Udah baca apakah gitu? Baca koran Pak. Siapa? Yang benar nih jawabannya. Baca Ada koran. Pak, tadi Ada baca apa? YouTube-nya Bapak yang Oh, baca WA, Pak. baca sampai baca status mantan aja ya. Saya nyimak aja. Oke, ya baik ya teman-teman ya. Jadi memang kadang kita menganggap penting sesuatu ya. Oh Pak itu penting, tapi kita tidak melakukannya. Pak wirausaha itu penting Pak, kita harus bangkitkan ekonomi dari usaha. Kita harus bangkitkan ekonomi dari UMKM. Tapi kita sendiri nggak memulainya ya. Saya dari semester 2 dulu ya, tahun 2005, saya kuliah angkatan 2005, berarti sekitar 16 tahun yang lalu ya, 16 tahun yang lalu saya di kuliah di Ekonomi Untan. Nah, saya dari semester 2 itu sudah jualan nasi uduk di kampus. Memang awalnya malu ya, tapi akhirnya lama-lama urat malunya sudah putus, jadi nggak ada rasa malu lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik rekan-rekan sekalian, pesan untuk mahasiswa ya. Nah, ini pesan untuk mahasiswa dan mahasiswi juga ya. Jadi untuk pesan untuk teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang menjadi pesan saya dan Pak Dian pada teman-teman semuanya, yang teman-teman mudah-mudahan bisa perhatikan pesan-pesan ini ya.
Yang pertama, ya teman-teman nanti akan punya dosen, materi, dan tugas yang sama, ya. Kemudian referensi dan literatur yang sama, ya. Waktu dan jadwal yang sama, biaya yang sama. Tapi mengapa nilai teman-teman dan Anda dan teman-teman lain itu berbeda? Ya. Apa sih yang membedakannya? Kan dosennya sama, materinya sama, referensi sama, waktu sama, biaya sama. Tapi ya, nanti di hasil di ujungnya, ya ada nilai teman-teman yang berbeda, saling berbeda satu sama lain. Ya, mengapa? Nah, gitu ya. Nah, mengapa? Nah, itulah tadi jawabannya adalah tergantung dari effort atau usaha dari teman-teman semuanya. Nah, itu teman-teman bisa pikirkan. Yang kedua, ya teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, Anda tidak sendirian di sini. Ya, Anda bersama keringat, doa, harapan, dan air mata orang tua. Ya, sudahkah Anda menghargainya atau teman-teman menghargainya? Atau malah doa, harapan, keringat orang tua itu kita buang ke tempat sampah? Nah, gitu ya. Jadi kita tidak sendirian di sini. Selama kuliah ini teman-teman tidak sendirian. Teman-teman semua bersama keringat, doa, dan harapan, dan air mata dari orang tua teman-teman ya. Nah, teman-teman orang tua selalu berpikir bagaimana anaknya bisa kuliah dengan baik, ya, bagaimana anaknya bisa sukses ke depannya. Jadi ingatlah teman-teman semua di sini kuliah tidak hanya teman-teman, tapi juga ini bersama apa-apa yang dilakukan orang-orang tua kita. Jadi kalau bisa jangan putuskan harapan mereka pada teman-teman. Kalau bisa bantu dengan wirausaha, teman-teman bisa bantu untuk menambah keuangan teman-teman dan sebagainya. Karena zaman sekarang untuk wirausaha Pak kan harus perlu modal Pak. Oh enggak, ya saya dulu waktu kuliah di Jogja juga bisa berkehidupan lumayan layak di perantauan dengan hanya menjual casing handphone dan tas lempang. Itu pun jualan secara online. Nanti kita bisa ajarkan. Nah, baik, yang ketiga ya, Anda tak hanya membangun masa depan Anda sendiri ya. Tapi teman-teman juga sedang membangun masa depan untuk keluarga dan anak-anak Anda kelak ya. Di mana kita bekerja, di rumah seperti apa yang dan keluarga kita tinggal, di mana anak-anak Anda sekolah gitu ya. Jadi sekarang ini yang teman-teman lakukan itu tidak hanya membangun masa depan sendiri ya. Tapi juga teman-teman nih ya, kuliah ini ya, kemudian belajar wirausaha ini, teman-teman sedang membangun masa depan untuk keluarga dan anak-anak depan ya. Jadi apa yang teman-teman lakukan di sini, baik itu kuliah dari semester 1 sampai semester 4 nanti insya Allah sampai selesai, itu tidak hanya untuk membangun masa depan sendiri, tapi juga teman-teman akan membangun masa depan untuk keluarga dan anak-anak teman-teman kelak ya. Di mana kita bekerja sudah pada gambaran, kemudian di rumah seperti apa. Jadi misalnya teman-teman effortnya Pak, saya pengen nih Pak usaha atau misalnya punya tempat tinggal yang layak untuk anak-anak saya, untuk anak istri saya atau untuk suami dan anak saya gitu kan. Kemudian saya ingin menyekolahkan anak-anak saya dengan baik gitu ya. Nah, dengan harapan itu teman-teman harus berusaha keras atau berjuang keras ya. Jangan hanya berhala-hala gitu ya. Jadi tidak hanya bermalas-malasan dan sebagainya. Karena kita sedang membangun tidak hanya masa depan kita, tapi juga untuk masa depan keluarga kita ke depan gitu ya. Nah, kemudian jawabannya ya semua diputuskan hari ini sekarang lewat keputusan kita ya akan belajar serius atau tidak. Jadi rekan-rekan sekalian semua yang diputuskan hari ini ya. Jadi memang kalau sebelumnya sudah lewat ya. Mungkin kita pernah malas-malasan sebelumnya atau misalnya kuliahnya hanya asal-asalan aja. Wah, start from now teman-teman harus benar-benar berusaha ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan apa? Dengan belajar yang giat, kemudian dengan bersosialisasi dengan baik, membangun jaringan, kemudian kemudian mulai berusaha walaupun kecil-kecilan gitu ya. Dan kemudian teman-teman mengembangkan skill-skillnya, baik itu skill bahasa, apakah bahasa Inggris dan sebagainya. Teman-teman kemudian perbaiki diri, kembangkan diri bagaimana belajar public speaking dan lain sebagainya. Dan itu akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan semua itu akan diputuskan hari ini, sekarang lewat keputusan kita, apakah kita akan belajar lebih baik atau menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, mungkin itu aja rekan-rekan sekalian untuk kuliah pengantar kita hari ini di ekonomi di kewirausahaan ya, di kelas B ini. Ya, insya Allah nanti teman-teman mudah-mudahan bisa berkembangkan dari materi yang disampaikan, baik oleh Pak Dian dan saya. Nah, untuk mengenai tugas, ya, insya Allah teman-teman silakan pantengin terus Google Classroom-nya. Akan ada tugas-tugas yang akan sering kita share di Classroom. Dan bagi yang teman-teman belum absen, silakan teman-teman bisa absen langsung di Classroom dan nanti kita absenkan teman-teman disiarkan langsung dari dosennya. Mungkin itu aja rekan-rekan sekalian untuk saat ini. Kebetulan Pak Dian sudah hadir di tengah-tengah kita lagi. Pak Dian, 5 menit terakhir Pak, ada yang sampaikan Pak, silakan Pak. Ya Pak Iman, terima kasih Pak Iman sudah dibantu untuk penjelasannya, malah Pak Iman mampu menjelaskan lebih baik lagi dari saya.
untuk materi-materi itu. Dan tadi yang kata Pak Iman bilang di materi kewirausahaan ini bukan hanya ada pengetahuan tentang kewirausahaan, seperti misalnya tadi Pak Iman bilang bagaimana membangun produk, mengembangkan produk, kemudian memasarkannya dan segala macamnya. Dan juga tapi nanti juga akan ada bagaimana pilihan-pilihan kalian untuk berusaha nanti ya. Juga ada pengembangan dirinya. Nanti tugas-tugas mulai sekarang kalian pikirkanlah apa yang akan mau kalian jadikan untuk usaha nanti. Soalnya nanti di sini nanti akan ada tugas untuk membangun usaha ya. Dan saya minta bahwa mata kuliah kewirausahaan ini bukan hanya untuk sekedar lewat untuk wirausaha untuk sekedar pengetahuan saja, tapi saya minta dari mata kuliah ini akan muncul orang-orang wirausaha. Kita lulus bukan jadi penganggur, tapi sudah menjadi seorang pengusaha. Ya, itu yang kami inginkan. Ya, jadi tolonglah kerjakan dengan baik apa yang kami sampaikan. Dan semalam saya ada kirim materi ya. Sudah dilihat belum materinya? Sudah, Pak. Sudah dibuat catatannya enggak kira-kira? Kenapa, Pak? Dibuat catatannya enggak? Dibuat, Pak. Buat Pak. Ada, Pak. Saya tanya Laila. Laila Safira. Ya. Nah, poin pertama dari karakter pembelajar sejati apa, Laila? Serius, integritas. Ya, oke, bagus. Mandiri. Siti Fauzia. Lanjutnya apa, Siti Fauzia? Yang ketiga apa, Siti Fauzia? Iya, Pak. Ya. Karakter Yang pembelajar sejati. Adanya kreativitas, Pak. Salah. Ya, yang pertama. Ya. Video pertama mandiri ya, ada mandiri, ada aktif, itu ada aktif. Ya. Nah, jadi saudara tolong lagi. Apa nih? Siapa tuh? Lagi ada acara kah? Iya, Pak, lagi seminar, Pak. Oh, kok ada seminar pas kuliah ya? Di Iya, mana? Pak. Di aula. Offline. Iya. Berapa orang di sana? Ramai sih, Pak. Oh, Pak Iman, mungkin sesekali kita bisa offline, Pak Iman. Iya, Pak. Nanti kita atur lah ya. Waktunya kalau udah kayak gini. Minimal pas presentasi, Pak Iman ya. Ya, nanti kita lihat, Pak. Nah, paling tidak, tapi nanti kita atur waktunya ya. Oke, saya kira cukup untuk kita. Dan saya minta kalian juga nanti pelajari betul-betul. Kenapa? Ketika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan saya dari materi-materi, berarti kalian saya anggap tidak mengikuti materi yang saya sampaikan. Ya, ini akan menjadi catatan saya. Kok sudah 2-3 kali seperti ini, berarti mungkin saya tidak akan, kalian dianggap tidak akan tidak masuk gitu loh kuliahnya. Nurul Riyanda. Nurul, Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam, Pak. Bekal daya saing yang pertama apa Nurul? Pengetahuan. Bekal daya saing. Pengetahuan, keterampilan, silaturahim, pengalaman, dan kepercayaan diri. Pintar. Waduh, boleh nih. Rosid. Dengar nggak Rosid? Boleh nih Rosid jadi yang kelima. Tidak mungkin lah ya. Oke, gurau saja Nurul ya. Oke, mungkin itu. Dan tolong kalian perhatikan betul-betul. Bagi yang belum melihat video-video saya, materi saya, tolong dilihat. Setelah ini masih ada waktu. Dan tolong kasih komentar di setiap video ya. Kasih komentar. Dan di profil saya silakan kasih komentar juga nanti. Oke? Iya, Pak. Ya, kasih komentar ya untuk setiap video ya. Terima kasih Pak Iman untuk dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. demikian rekan-rekan sekalian untuk kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.